Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Mari kita belajar lagi ya. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, di sini nanti akan ada gambar. Nah, perintahnya adalah lihat dan katakan. Ingat ya, lihat dan katakan dengan segera. Nah, coba perhatikan, ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar pantai. Tentu kalian sudah mengenalnya. Nah, di pantai-pantai tertentu kalian dapat melihat atau dapat menemukan mutiara. Ini adalah gambar apa? Iya, ini adalah kebun teh. Kebun teh biasanya ada di udara yang sejuk. Di mana tuh? Nah, seperti ini. Namanya adalah dataran tinggi. Coba selanjutnya. Gambar yang ini tentu kalian sering melihatnya. Ini adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Coba apa? Iya, ini adalah padi. Padi itu ditanam di mana ya? Betul, di sawah. Sawah ini berada di dataran rendah. Nah, friends, itu tadi ya adalah dinamakan dengan kenampakan alam. Kenampakan alam yang akan kita pelajari sekarang itu adalah yang pertama, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Coba kalian perhatikan. Ini kira-kira masih disebut dengan pantai bukan ya? Kalau yang ini disebut dengan pantai bukan? Tentu saja ini adalah pantai, karena pengertian dari pantai itu adalah bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pantai pun ada yang terjal dan ada juga yang landai. Dari kedua gambar ini, tentu kalian bisa membedakan ya, mana pantai yang terjal dan mana pantai yang landai. Nah, friends, pantai juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaatnya itu ada di bidang perdagangan, bidang pariwisata, bidang jasa. Coba kita simak dulu ya. Di bidang perdagangan dimanfaatkan untuk apa sih? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar rumput laut. Di bidang perdagangan, manfaatnya adalah untuk budidaya rumput laut. Rumput laut bisa diolah menjadi makanan, contohnya seperti ini. Bisa juga dijadikan cangkang kapsul, ya. Jadi obat-obat seperti yang kalian pernah makan itu pil, kayak gitu, itu dibungkusnya dengan cangkang kapsul yang berasal dari rumput laut. Nah, selanjutnya, apa ya ini? Kira-kira ada yang tahu tidak? Budidaya apa? Nah, ini adalah budidaya kerang mutiara ya. Nah, setelah kerang mutiara ini dihasilkan oleh kerangnya, kemudian dapat dijadikan sebagai perhiasan yang mendapat nilai jual yang sangat tinggi. Budidaya kerang mutiara. Selanjutnya, di bidang perdagangan dimanfaatkan untuk budidaya ikan kerapu. Tentu kalian pernah ya memakannya. Selanjutnya, di bidang pariwisata, lahan pantai dimanfaatkan oleh manusia untuk apa nih? Kira-kira dari gambar ini kalian bisa mengartikan apa? Sangat indah bukan? Iya, di bidang pariwisata, pantai dijadikan sebagai objek pariwisata keindahan laut, baik dari
permukaan di atas atau di bawah permukaan air lautnya. Tuh, seperti ini. Nah, selanjutnya, selain objek wisata keindahan laut, di bidang pariwisata juga dimanfaatkan untuk pohon apa kira-kira ini? Ada yang tahu? Ini biasanya ada di pinggir-pinggir pantai. Di Jakarta Utara, itu dijadikan sebagai pariwisata. Ini adalah pohon bakau. Nah, dimanfaatkan oleh bidang pariwisata sebagai pengembangan hutan bakau sebagai ekosistem pantai. Untuk apa sih diadakannya pengembangan hutan bakau? Nah, fungsi dari hutan bakau ini adalah untuk mencegah pengikisan tanah di daerah pantai. Jadi si pasir-pasirnya itu, si daratannya itu tidak terkikis, tergerus terus-menerus oleh air di daerah pantai itu ya, atau oleh air laut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bidang jasa. Pantai di bidang jasa dimanfaatkan untuk apa nih kira-kira? Kapal. Ada juga perahu. Kalau sudah melihat gambar ini adalah gambar transportasi laut. Berarti manfaatnya adalah dapat menyewakan transportasi laut. Betul tidak? Ada yang pernah menaiki kapal? Atau ada yang pernah menaiki perahu? Oh, atau ada yang belum tahu apa perbedaan kapal dan perahu? Perbedaan kapal dan perahu itu terletak di mesinnya. Jadi kalau kapal kapasitasnya lebih besar, cc-nya lebih besar. Kalau perahu cc-nya lebih rendah. Contohkan seperti motor saja, ya kan? Ada yang kecepatannya tinggi dan ada yang kecepatannya rendah. Begitu. Selanjutnya, manfaat di bidang jasa, kalian dapat menyewa peralatan berenang dan selam. Pemanfaatan pantai bagi manusia. Coba kita review. Kalau di bidang perdagangan, ada apa saja? Budidaya rumput laut atau budidaya hewan laut seperti kerang mutiara dan ikan kerapu. Kemudian kalau di bidang pariwisata, objek pariwisata keindahan laut, pengembangan hutan bakau sebagai ekosistem pantai. Nah, kalau di bidang jasa tadi, menyewakan apa saja kira-kira? Menyewakan transportasi laut, kapal atau perahu, menyewakan alat-alat berenang atau peralatan selam, dan masih banyak lain lagi manfaat yang lainnya. Oke, selanjutnya dari gambar kira-kira ini kita akan membahas tentang apa lagi ya? Dataran tinggi. Kalau dari gambar kelihatannya sejuk sekali ya. Tentu benar, dalam kenyataannya pun daerah dataran tinggi itu udaranya sangat sejuk. Nah, dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi, permukaan laut dan dataran tinggi itu ketinggiannya mencapai 500 meter. Bisa lebih dari 500 meter, yaitu 600 meter atau 700 meter juga bisa ya. Nah, pemanfaatan dataran tinggi bagi manusia dapat dimanfaatkan juga di bidang pariwisata, di bidang jasa, dan di bidang perkebunan. Kita akan membahas dulu bidang pariwisata. Dimanfaatkan untuk apa saja dataran tinggi? Tentunya pengembangan objek wisata pegunungan. Ada yang pernah ke daerah pegunungan atau daerah puncak misalnya. Wah, tentu kalian pernah mengunjunginya. Selanjutnya adalah pengembangan objek wisata air terjun. Indah sekali bukan? Nah, selanjutnya adalah bidang perkebunan. Di bidang perkebunan, manfaatnya adalah dibukanya lahan untuk perkebunan teh, perkebunan kopi, kemudian juga untuk sayur-sayuran. Yang selanjutnya bisa kita konsumsi ya. Jadi di bidang perkebunan dapat pengembangan lahan perkebunan seperti teh, kopi, sayur, dan lainnya. Nah, selanjutnya di bidang jasa.
Lihat, ada apa ini? Ini adalah penginapan atau villa. Jadi boleh untuk menyewakan penginapan atau villa. Atau kalian ada yang punya villa di puncak yang disewakan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ini adalah mini agrowisata atau kegiatan berkebun dan beternak secara gratis ya. Kegiatan agrowisata itu adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan. Misalnya kalian ketika berwisata ke taman tersebut atau ke kebun tersebut, kalian boleh memotong langsung, memanen langsung hasil dari perkebunan tersebut. Misalnya motong stroberi, kalian langsung makan di situ. Nah, itu adalah kegiatan agrowisata ya. Nah, itu dia dataran tinggi. Selanjutnya ini adalah dataran rendah. Benar. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Jauh sekali bedanya ya, di bawah 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, selanjutnya pemanfaatan dataran rendah bagi manusia tentu banyak sekali. Di bidang ternak juga ada, di bidang industri juga ada, di bidang pertanian juga ada. Nah, bidang industri apa coba dimanfaatkan untuk apa? Tentu industri tekstil, industri makanan, kemudian industri logam. Perlu kalian ketahui, kalau dataran rendah itu pemukiman seperti kita di sini ya, kebanyakannya dataran rendah. Ada kan kalian menemui misalnya pabrik tekstil. Tekstil itu apa nak? Pakaian ya, kain seperti itu. Ada juga industri makanan, tentu banyak juga di sini yang berdagang makanan ya kan. Dan ada juga industri logam. Nah, berarti di bidang industri dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri logam, pangan, tekstil dan lainnya. Karena masih banyak lagi ya manfaatnya itu. Selanjutnya, di bidang apa nih berarti? Ada hewan. Iya, ini adalah bidang peternakan. Jadi, di bidang peternakan ini dapat dimanfaatkan untuk budidaya hewan ternak besar dan unggas. Jadi, kalau hewan ternak besar itu berarti contohnya apa saja? Ada yang tahu tidak? Coba sebutkan. Ada sapi, ada kambing, ada domba, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau yang unggas berarti contohnya apa? Iya betul, ayam, bebek, masih banyak yang lainnya ya. Selanjutnya, di bidang pertanian. Dataran rendah dapat dimanfaatkan oleh bidang pertanian itu bercocok tanam berarti ya. Misalnya penyediaan lahan tanaman palawija seperti singkong, jagung, kentang, dan lainnya. Tanaman palawija itu ada yang tahu tidak artinya apa? Nah, tanaman palawija itu adalah tanaman kedua atau yang kita konsumsi setelah makanan pokok. Ya, makanan pokok kita adalah padi atau beras atau nasi. Nah, makanan yang kedua kita itu contohnya bisa singkong, jagung, ketang. Itu dinamakan dengan tanaman palawija. Coba dari gambar, kalian tentu bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Ada wortel, ubi, dan lainnya. Selanjutnya, ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar kelapa sawit. Dan ini padi. Penyediaan lahan pertanian seperti padi, kelapa sawit, dan lainnya. Di bidang pertanian sebenarnya pemanfaatannya masih banyak lagi. Itu dia beberapa contohnya ya. Nah, sekian dari Miss ya. Semoga penjelasan yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.